بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah walladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi jundus samawati wal ardi wa kana Allahu aliman hakim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ja'al haq wa zaqal batil. Innal batila kana yahuq. Sadaqallah. Ibu bapak, jamaah salat maghrib Masjid As-Sakinah yang senantiasa dimuliakan Allah. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan hidup oleh Allah dalam keadaan beriman. Ini yang paling penting. Ya, ini yang paling penting. Karena kalau kita hidup dan tidak beriman, apa yang diharapkan nanti? Walaupun di dunia ini sukses, kaya raya, menjadi penguasa, gak mari-mari, dan seterusnya. Tapi kalau tidak beriman, itu hanya kesenangan sesaat saja. Dan di akhirat pasti mereka akan mendapatkan siksa yang sangat pedih. Oleh karena itu, jaga baik-baik, tingkatkan kualitas iman kita, ya, dan bahkan jangan mati kita kecuali dalam keadaan husnul khotimah. Perjamaah berbahagia, bicara iman. Bicara iman. Ada perbedaan yang sangat menonjol. Ciri-ciri orang beriman, tanda-tanda orang beriman menurut Al-Quran, dan tanda-tanda orang beriman menurut Alkitab. Jadi kalau menurut Al-Quran, tanda beriman diantaranya surat 8 ayat 2 dan ayat 3. Itu diantaranya ya, nanti ada lagi ya, 49, 15 itu. Surat 8 Al-Anfal ayat 2. Innamal mu'minun, sesungguhnya ya. Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang apabila disebut nama Allah gemetar hatinya, dan apabila dibacakan ayat-ayatnya pada mereka bertambah kuat imannya, dan hanya kepada Tuhan mereka bertawakal. Ditambah ayat 3 ada 2 tanda lagi, yaitu orang-orang yang melaksanakan sholat dan yang mengumpulkan sebagian dan rezeki yang kami berikan kepada mereka. Nah, itulah tanda orang beriman menurut Al-Quran. Ada 5 tanda kalau kita kumpulkan ya. Apabila sebut nama Allah gemetar hatinya. Ada rasa takut kalau kita ini tidak patuh, tidak taat kepada Allah. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah, bertambah keimanannya. Jadi kalau diajak ngaji, seneng malah. Nek gak ngaji, getun, rugi. Dan mereka bertawakal kepada Allah. Yang ketiga, mendirikan sholat. Ngaku iman gak sholat, bujuk, kafir. Dan mereka menginfakkan sebagian hartanya. Baru Allah mengatakan ayat 4, ulaika humul mu'minuna haqqan. Ayat 4, ya. Mereka itulah orang-orang yang berat-berat iman. Mereka akan memperoleh derajat tinggi di sisi Tuhannya dan ampunan serta rezeki yang mulia. Mereka itulah. Mereka siapa? Yang memiliki 5 tanda tadi. Dengan memiliki 5 tanda tadi itu Allah mengatakan ulaika humul mu'minuna haqqan. Mereka itulah orang yang benar-benar beriman. Lalu Allah memberikan derajat tinggi dan seterusnya. Juga surat
49 ayat 15. Ya, Al-Hujurat 15. 15, ya. Sesungguhnya orang-orang mukmin yang sebenarnya adalah mereka yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka bersedia dengan harta dan jiwanya di jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar. Mereka itulah orang yang benar-benar apa? Benar-benar beriman. 3 tanda tadi. Beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Summa la yamtabu, dan mereka tidak ragu-ragu. Tidak gampang diiming-iming, dibujui, tukar agama, kayak tidak. Dan ditambah lagi jihad. Maka Allah mengatakan mereka itulah orang yang sebenarnya beriman. Itulah diantara ayat Al-Quran yang menerangkan tentang ciri khas orang yang beriman. Menurut Alkitab, beda lagi. Tanda iman menurut Alkitab tidak bisa dilaksanakan. Tertulis di Injil Markus. Perjanjian baru ini. Di Injil Markus pasal 16 ayat 15. Yesus bersabda kepada murid-muridnya, pergilah kamu ke seluruh dunia. Jadikanlah semua bangsa muridku. Padahal di ayat yang lain diterangkan Yesus itu diutus oleh Allah hanya untuk atau kepada Bani Israel saja. Ada 2 ayat itu ya. Tapi di sini dua-duanya dirubah. Menurut Injil Markus, pergilah kamu ke seluruh dunia. Dan ini bukan firman Allah. Ini bukan sabdanya Yesus ayat ini. Ini tambahan. Ini tambahan. Tidak mungkin Yesus bertentangan dengan Yesus. Pada 2 ayat yang lain, Yesus mengatakan, aku diutus hanya pada domba-domba yang tersesat dari Bani Israel. Di sini kok Yesus berkata, pergilah ke seluruh dunia. Disinilah kelihatan pertentangannya. Baik. Selanjutnya itu, tanda iman menurut Alkitab. Masih lanjutannya itu ya. Injil Markus pasal 16 ya. Ayat 17 dan 18. 1. Orang beriman menurut Alkitab itu mereka mengusir setan demi namaku. Jadi kalau ada orang kesurupan, seluk non Kristen. Cukup dengan kalimat dengan nama Tuhan Yesus, minggat setan. Itu menurut Alkitab. 2. Mereka bisa berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru. Jadi ketemu wong, jadi ini penggaweane gaet, ketemu wong opo iso ngomong ladene iku. Yang ketiga, mereka memegang ular. 1, 2, dan 3 tidak saya persoalkan karena sepele ini. Nah, yang keempat dan kelima ini Bapak Ibu perlu mengetahui tanda orang beriman menurut Alkitab. Poin yang keempat. Sekalipun minum racun maut tidak akan bawa celaka. Kalimatnya jelas. Sekalipun minum racun maut tidak akan bawa celaka. Kalimat yang didahului dengan sekalipun itu nantang. Sekalipun. Maka ketika saya pernah dialog di Rungkut Barata tahun 80 berapa itu, 4 orang saya hadapi, saya bilang, Tuan-tuan beriman. Saya bilang, kalau tuan-tuan beriman, tolongin dipraktekkan. Minum racun maut, tuan-tuan tidak akan mati, tidak akan celaka. Tidak usah sak gelas. Inilah ayat yang tidak masuk akal. Dan ini memang bukan firman Allah. Memang bukan firman Allah. Buatan manusia. Sekalipun minum racun maut, tidak akan buat celaka. Coba dipraktekkan. IGD penuh nanti. Itu yang keempat. Yang kelima, mereka meletakkan tangannya di atas orang yang sakit. Orang itu sembuh. Disinilah maka banyak orang-orang Nasrani kemudian melakukan penyembuhan di gereja itu. Dan orang-orang Islam kadang-kadang ya percaya. Baik,
Terutama nomor 4 tadi. Ya. Sekalipun minum racun maut, tidak akan bawa celaka. Itu yang sangat tidak mungkin. Ada ayat lain, tanda iman. Kalau tadi menurut Injil Markus, sekarang menurut Injil Matius. Pasal 17, ayat 19 dan 20. Murid-murid bertanya pada Yesus, Rabbi, kenapa saya mengusir setan-setan itu kok tidak bisa? Sudah tak usir kok gak mau pergi? Itulah pertanyaan murid-murid Yesus pada Yesus. Lalu Yesus jawab, sekiranya kamu itu punya iman sebesar biji sawi saja, kata Yesus, maka kamu berkata kepada gunung, pergi kamu, pindah kamu, gunung itu akan pergi. Itu menurut Yesus. Jadi orang Kristen itu ukurannya, nek benar beriman, gunung disuruh pindah. Ayat-ayat ini sekali lagi bukan firman Allah dan bukan sabda Yesus. Maka bandingkan tanda iman menurut Al-Quran, tanda iman menurut Alkitab. Jauh bedanya. Nah, kembali kita tentang iman. Saya katakan iman ini masalah prinsip. Banyak masalah-masalah yang didahului landasan iman dulu. Termasuk kita, ini sedang pergantian tahun, ini hari ke 30, 31, 1, hari ketiga. Keempat, karena matahari sudah terbenam. Nah, sekarang tanggal 4, Muharram. Jadi wong Jawa Suro. Wong Islam nek dikon ngapalno bulane tunuk. Nek kon ngapalno kalender Hijri apa itu Masehi wapal, Januari Desember karo merem apal. Wong Jawa ngapalno Sura Safar Mulud sampai besar apal. Tapi wong Islam ngapalno Muharram, Safar dan seterusnya sampai kepada Dzulhijjah. Baik, kita kembali. Di dalam satu ayat Allah menjanjikan 2 janji kepada kita. Dalam satu ayat Allah menjanjikan 2 janji. 9:20. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah. 9:20. Orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa mereka adalah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah. Mereka itulah orang-orang yang beroleh kemenangan. 1, derajat yang tinggi di sisi Allah. Dan yang kedua, kemenangan. Syaratnya 3. 1, iman. 2, hijrah. 3, jihad fisabilillah. Harta dan jiwa. 3. Maka kalau kita ingin derajat kita dimuliakan, ditinggikan di sisi Allah, 3 ini syaratnya. Iman yang bagaimana? Bukan iman yang etok-etokan. Bukan iman-iman yang seperti orang ahli kitab, ya. Pagi ngaku beriman, ternyata malam kafir, ya, dan seterusnya. Bukan. Tapi iman seperti yang tadi, surat 8 ayat 2-3 tadi, sampai 4, dan juga surat 49 tadi. Sehingga predikat itu, ulaika humul mu'minuna haqqan. Mereka itulah orang yang beriman dengan sebenar-benarnya. Ayo ke sana. Gimana beriman sebenar-benarnya itu? Maka jangan kita ini mengabaikan, apalagi mengalahkan aturan Allah dengan aturannya manusia. Salah satu contoh, ya, walaupun aku beriman, tapi kalau mengalahkan hukum Allah, memenangkan aturan manusia, bukan orang beriman itu. Malah kafir itu, malah dolim itu, malah fasik itu. Siapa yang mengabaikan aturan Allah dan memenangkan aturannya manusia, kafir. 5:44. Dari Al-Maidah 44 kalimat bawa sendiri aja.
Kalimat paling bawah. Dan janganlah kamu jual Langsung kalimat terakhir aja. Lam yang dan barang siapa lam gitu ya. Ayat 44 ya. Barang siapa tidak memutuskan dengan apa yang disuruhkan Allah, maka mereka itulah orang-orang kafir. Barang siapa yang tidak memutuskan masalah itu dengan hukum Allah, dengan aturan Allah, mereka adalah orang kafir. 45 kalimat terakhir juga. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang disuruhkan Allah, maka mereka itulah orang-orang zalim. 47 kalimat terakhir juga. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang disuruhkan Allah, maka mereka itulah orang-orang fasik. Disinilah maka ayo ngaku beriman, ayo. Nah, iman yang sebenarnya taat kepada Allah dan Rasulnya dan tidak ragu-ragu gitu. Satu contoh, barangkali bulan kemarin sudah saya terangkan, Pengadilan Negeri Surabaya mengesahkan, mengabulkan pernikahan campuran ya, yang laki-laki Islam, yang perempuan Kristen. Itu sudah biasa, di dalam Al-Quran sudah banyak diterangkan. Yang lebih mengherankan lagi, permohonan kedua, mungkin masyarakat banyak yang heran. Kalau ini tadi kan Islam dan Kristen. Permohonan kedua yang juga dikabulkan, yang laki-laki dan yang perempuan beda agama, tapi bukan Islam dan Kristen. Yang satu Katolik, yang satu Protestan. Loh, beda tak Pak? Mungkin kita baru tahu ya. Beda memang. Jadi PN Surabaya sudah mengabulkan 2 kali pernikahan beda agama. Cuma yang mengherankan ini tadi, yang banyak masyarakat tanya, loh Pak, Katolik itu beda dengan Protestan? Beda. Nah, perbedaannya banyak sekali. Jadi di dalam perbandingan agama diterangkan itu beda. Ya. Bedanya yang menonjol saja itu diterangkan itu. Katolik itu yang berpusat di Roma, Vatikan itu. Ya. Karena terjadi ya, semacam monopoli gitu ya. Jadi di Katolik itu jemaat tidak diperkenankan untuk mempelajari Alkitab. Wis pokoknya nurut. Apa kata atasan, nurut. Dan karena diduga pembesar-pembesar Katolik Roma itu banyak yang melanggar aturan itu, maka sekelompok orang melakukan aksi protes. Sekelompok orang melakukan aksi protes yang dipimpin oleh Martin Luther. Protes itulah yang kemudian muncul agama baru namanya Kristen Protestan. Dan itu orang Kristen ngerti. Ya, jadi Protestan itu, Kristen Protestan itu dari kata ini protesnya Martin Luther itu. Kenapa protes? Dia tidak setuju dengan apa yang dilakukan oleh pembesar-pembesar di Roma tadi itu. Soal ketuhanan sama. Baik itu Katolik maupun Protestan sama, mengakui tentang ketuhanan Yesus. Jadi ada beberapa persamaan, tapi juga ada perbedaan. Protestan memberi kebebasan kepada para pengikutnya untuk menyelidiki, untuk memahami Injil, walaupun sampai pada hal-hal yang mengenai kepercayaan. Sedangkan Katolik melarang. Jadi Katolik itu dogma. Roma Katolik menganggap bahwa Paus dan para pendeta adalah orang yang suci. Makanya kalau di gereja Katolik itu sebelum kebaktian, misalkan ada jemaat yang datang, Romo, saya banyak dosa, ampuni. Maka pimpinan sidang atau Romo tadi cukup menaruh tangan di atas kepala atau salib di kepala, berarti orang ini sudah diampuni. Protestan tidak ada dalam Protestan. Jadi ada beberapa beda yang menonjol antara Katolik dan Protestan tadi. Pembesar-pembesar Katolik tidak boleh nikah. Tidak boleh nikah. Protestan boleh.
Tetapi saya punya banyak fotokopi kejadian-kejadian ya, tentang tokoh-tokoh Katolik yang nikah. Mungkin sudah pernah saya bagi di sini. Ya. Nah, para jamaah yang berbahagia itu diantaranya. Kemudian hakimnya, kalau saya baca di Quran itu, hakim tunggal yang mengadili yang pertama ya, yang membolehkan, mengesahkan, mengabulkan perkawinan laki-laki Kristen dan perempuan Islam, hakimnya itu kalau saya baca namanya orang Islam sepertinya. Imam Supriyadi. Kembali kepada aturan Islam. Kalau kita itu betul-betul beriman, tidak usah takut dengan dibuang kemana. Mestinya kalau dia berpegang pada aturan agama yang diyakini, tolak. Kenapa? Karena Allah melarang. Nikah beda agama jelas dilarang oleh Al-Quran. Surat 2, 221. Jadi dalilnya jelas. Kalau kita ini berpegang pada keyakinan kita, keimanan kita harus tegas. 221. Wala tankihul musyrikati hatta yu'min. Jangan kamu nikahi perempuan-perempuan musyrik itu sebelum dia beriman. 221. Dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik sebelum mereka beriman. Ini untuk orang laki-laki yang beragama Islam. Jangan kamu nikahi perempuan-perempuan yang musyrik itu sebelum dia beriman. Yang tauhid cuma Islam. Selain Islam musyrik, mempersekutukan Allah, meyakini ada Tuhan selain Allah, musyrik. Jangan kamu nikahi. Lanjut, Allah buat perbandingan, ya. Sungguh hamba saya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik, meskipun dia menarik hatimu. Itulah perbandingannya. Jadi walaupun dia itu kaya, pejabat, dan sebagainya, cantik, jangan kamu nikahi kalau dia itu musyrik. Sekarang untuk perempuan muslimah, ya. Lanjut. Dan janganlah kamu nikahkan orang laki-laki musyrik dengan perempuan yang beriman belum mereka beriman. Sama, laki-laki yang muslimah yang beragama Islam jangan kamu nikahkan dengan perempuan muslimah, perempuan yang beragama Islam jangan kamu nikahkan dengan laki-laki yang musyrik. Artinya Islam jodohnya Islam, orang beriman jodohnya orang beriman. Sama perbandingannya tadi. Lanjut kalimatnya. Sungguh hamba saya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik, meskipun dia menarik hatimu. Nah, ibu bapak, barangkali kita bertanya, menurut hakim kan begitu, pernikahan itu yang penting podo senenge, saling pun dan sebagainya, tidak bisa dihalang-halangi. Allah itu mengatur, ngiman manusia yang beriman diatur. Kenapa sih kita orang yang beriman ini dilarang nikah dengan orang musyrik? Allah menjelaskan. Kalimat berikut. Mereka mengajak ke neraka. Mereka mengajak ke neraka. Mereka siapa? Mereka mengajak ke neraka. Mereka siapa? Orang musyrik. Jadi orang musyrik itu mengajak ke neraka. Jadi kalau ada orang beriman nikah dengan orang musyrik, berarti siap untuk diajak ke neraka. Sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izinnya. Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran. Disinilah kembali kepada alladzina amanu, iman. Di surat 9 ayat 20 tadi itu, orang yang beriman. Pengertian iman kepada Allah dan Rasulnya, summa lam yartabu, tidak ragu-ragu. Tidak ragu-ragu. Saya kalau memutuskan berdasar Quran nanti saya dipindah Pak ke tempat terpencil Pak. Saya diberikan jabatan nanti Pak dan seterusnya. Inilah ketakutan dihadapi oleh orang Islam yang sedang menjabat. Tidak berani menegakkan aturan Islam. Lebih mengutamakan aturan yang dibuat oleh manusia. Walaupun keputusan jelas-jelas bertentangan dengan Al-Quran. Atau kadang-kadang karena suap. Wis putus nong ini engkau ini. Sehingga dia berani memutuskan keputusan yang bertentangan dengan Al-Quran. Nah, kita diiman oleh Allah.
Nikah dengan orang musyrik haram. Sekarang 24 ayat 3. Istilah saya, kita tuh diiman oleh Allah. Dengan ayat-ayat ini tahu kita diiman oleh Allah. Ayat 3. Pezina laki-laki. Pezina laki-laki tidak boleh menikah kecuali dengan pezina perempuan atau dengan perempuan musyrik. Stop. Pezina laki-laki tidak menikah kecuali dengan pezina perempuan atau dengan pezina musyrik. Jadi jodohnya pezina itu pezina. Atau kalau tidak ada pezina, jodohnya pezina itu orang musyrik. Maka orang yang beriman jangan nikah dengan pezina. Lanjut. Itu tadi laki-laki, sekarang perempuan. Dan pezina perempuan tidak boleh menikah kecuali dengan pezina laki-laki atau dengan laki-laki musyrik. Itulah ketegasan dari Allah. Kalimat terakhir, mantep ini. Yang demikian itu diharamkan bagi orang-orang musyrik. Yang demikian itu. Apa yang demikian itu? Nikah dengan pezina, nikah dengan orang musyrik diharamkan bagi orang yang beriman. Saya pernah ngisi pengajian di Al-Furqan. Seorang pemuda tanya, Ustaz, saya sudah berteman agak lama dengan itu. Gimana kalau dia saya nikah dan kemudian baru saya Islamkan? Jadi pertanyaannya gitu, saya sudah lama berteman dengan dia. Ini istilah saat ini kenapa? Pacaran. Dan saya sudah bertekad untuk menikahi dia. Dan nanti saya Islamkan. Saya bilang, ojo bonek. Tidak mudah mengislamkan orang yang tidak Islam itu. Rasulullah saja gagal kalau nuntun pamannya. Karena memang hidayah itu haknya Allah. Lalu gimana Ustaz? Islamkan dulu. Islamkan dulu baru kemudian nikah. Gimana cara mengislamkan? Ya Anda harus telaten menerangkan tentang kebenaran Islam. Dan yang kedua, tunjukkan akhlak orang Islam itu bagaimana. Orang tidak akan tertarik untuk masuk Islam kalau melihat akhlaknya orang Islam gak karuan. Kalau anak kiai kurang ajar kayak ngono, sapa yang belum masuk Islam? Anak kiai ini. Anak kiai Jombang ya. Orang akan berkata, wah anak kiai kayak ngono. Itu yang saya maksud. Jadi membuat orang Islam mengajak orang lain Islam masuk Islam itu di samping kita berbicara tentang kebenaran Al-Quran, agama Islam. Ayo berakhlak yang tunjukkan. Ini loh orang Islam itu. Maka saya pernah membimbing salah satu daripada pegawai bank itu, perempuan, saya bilang. Jadi waktu itu seminggu sekali saya datang ke tempat kosnya. Itu saya bilang, Mbak, nek sampean kepingin masuk Islam, berniat masuk Islam, jangan melihat perilakunya orang Islam. Nah, terus lihat apa Ustaz? Lihat ajaran Islam. Gimana sih ajaran Islam itu? Bandingkan dengan ajaran sampean. Nah, sampai 3 minggu berturut-turut saya rumah kosnya itu. Yang ketiga dia bilang, Pak, malam ini saya sudah tidak percaya dengan agama saya. Tapi saya belum ikrar masuk Islam. Jadi saya tunjukkan perbedaan Islam dengan Al-Quran, dengan Alkitab saya tunjukkan, kehendak beresan Alkitab saya tunjukkan. Yang keempat saya datang lagi, dia bilang, Pak, saya tidak jadi masuk Islam. Pak. Loh kenapa? Saya dikhianati pacar saya. Nah itu loh, kalau kamu melihat kelakuan orang Islam, kamu tidak jadi masuk Islam hanya karena, jadi calonnya itu dipindah ke Jakarta, lalu di Jakarta kecantol wedok mana? Maka para jamaah yang berbahagia, balik lagi. Jadi di surat 24 ayat 3 itu kita diiman oleh Allah. Bahkan kalimat terakhir tadi jelas, yang demikian itu diharamkan. Ayat 26 suratnya tetap, Allah itu ngiman kita. Allah itu ngiman kita. Perempuan-perempuan yang keji, untuk laki-laki yang keji. Terus. Dan laki-laki yang keji, untuk perempuan-perempuan yang keji. Jadi jodohnya sudah di itu. Ya. Orang yang keji, jodohnya orang keji. Jadi kita yang baik-baik itu tidak dibenarkan oleh Allah berjodoh dengan. Nah, para jamaah yang berbahagia, balik lagi sekarang 9:20 tadi,
Allah menjanjikan alhamdu darajatan illallah. Allah akan meninggikan derajat kita dan Allah akan memberikan kemenangan dengan syarat tadi. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fisabilillah. Iman sudah, hijrah. Hijrah tidak seperti dulu pindah tempat. Memang dulu hijrah itu pindah tempat. Dari Mekah ke Madinah atas perintah Allah. Sekarang hijrah tidak harus pindah tempat. Pindah kelakuan. Yang biasa membuat konsep aturan, menyusahkan rakyat, stop, hijrah. Yang biasa ngentit duit rakyat, stop, berubah, dan seterusnya. Yang mempunyai rencana jahat untuk menguasai Indonesia, lalu diberikan kepada orang yang bukan Indonesia, stop, dan seterusnya. Hijrah dalam arti perbuatan. Jadi titik beratnya bukan hijrah pindah tempat, memang iya. Awal hijrah itu adalah di Indonesia pindah tempat dari Mekah ke Madinah. Tapi hijrah zaman sekarang ini, ayo. Kita harus berani pindah, berani melakukan perubahan. Selagi kita tidak pindah, tidak melakukan perubahan, ya situasinya tetap seperti ini. Dan Allah memang memberitahu, innallaha la yughayyiru bi qaum. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib keadaan suatu bangsa. Jadi kalau sekarang ini digeruduk setiap PPKM, Cina sing teko wakeh. Engko PPKM mana sing teko tambah akeh mana. Kalau kita tidak berani melakukan perubahan, ya mbok ini dadine. Maka Allah sebenarnya memberikan motivasi kita, lakukan perubahan. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib keadaan satu bangsa kecuali kalau bangsa itu berusaha berubah. Perubahan tentang apa? Yang paling mendasar yang harus kita lakukan adalah merubah pemimpin kita. Walaupun masih 2 tahun lagi. Tahun pinten? Kalau normal kan 2024. Itu pun nek gak ngeyel ditunda. Kadang-kadang isu sore. Isu ya. Baik. Itu yang paling mendasar, lakukan perubahan. Kalau yang itu tidak berubah, seluruhnya tidak akan berubah. Menurut Al-Quran memang itu yang harus dirubah. Pucuk pimpinannya yang harus kita pegang. Dalilnya 2455. 55. Surat An-Nur ayat 55. Yang harus kita pegang, yang harus dirubah, yaitu mulai dari nomor 1 itu. Allah telah menjanjikan kepada orang-orang di antara kamu yang beriman dan yang mengerjakan kebajikan. Stop. Siapa yang dijanjikan oleh Allah? Siapa yang dijanjikan oleh Allah? Orang yang beriman dan ini menjadi persyaratan. Orang yang beriman dan beramal soleh, dan banyak ayat di Al-Quran itu, iman amal soleh itu gandeng. Alladzina amanu wa amil soleh itu gandeng. Apa janji Allah kepada orang yang beriman dan beramal soleh? Ya, 1. Lanjut. Bahwa dia sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di bumi, sebagaimana dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa. Ini loh, yang nomor 1 ini harus kita rebut. Jadi penguasa di Indonesia ini harus orang yang beriman dan beramal soleh. Ini harus kita rebut. Ini harus kita lakukan perubahan. Pemimpin kita hari ini Islam, ya. Iman, nanti dulu. Pemimpin kita sejak dulu Islam, belum ada tidak Islam. Mulai presiden pertama sampai presiden yang sekarang ini Islam semua. Tetapi apakah mereka beriman? Wallahu a'lam. Kalau mereka itu betul beriman dan mereka menjadi pemimpin penguasa di muka bumi, apa janji yang kedua? Lanjut. Ya, kalimat berikut. Dan telah menjadikan orang-orang sebelum mereka. Terus. Dan telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa, dan sungguh dia akan menentukan bagi mereka dengan agama yang telah dia ridhoi.
kalau pemimpinnya itu orang yang beriman dan beramal soleh, janji yang kedua dari Allah, Allah akan meneguhkan agama satu-satunya yang diridhai oleh Allah. Agama apa? Islam. Nek pemimpinnya iman dan amal soleh. Lah pemimpinnya gak iman amal soleh, ya Islam dikuya-kuya. Hari ini apa orang Islam itu nyaman? Gak nyaman. Ini keadaan. Kenapa? Karena top leadernya bukan orang yang beriman dan beramal soleh. Maka ini yang kita rebut. Lakukan perubahan. Nah kalau yang kedua sudah, Allah akan meneguhkan ya, agama yang diridhoi, berarti Islam teguh karena pemimpinnya begitu. Yang ketiga, terakhir. Dan dia benar-benar mengubah keadaan mereka setelah berada dalam ketakutan menjadi aman sentosa. Mereka tetap menyembahmu dengan tidak mempersekutukanku dengan sesuatu apapun. Tapi barang siapa tetap kafir setelah janji itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasik. Jadi kalau pemimpinnya itu beriman beramal soleh, Islam itu tegak, maka janji yang terakhir di ayat itu Allah akan merubah keadaan. Dari kesulitan, dari ketakutan, dari yang tidak enak ini menjadi enak. Karena apa? Nomor siji penguasanya adalah orang yang beriman dan beramal soleh. Oleh karena itulah ibu bapak yang saya hormati, ayo. Dan kita diperintah oleh Allah, ayo menuju ke sana. Caranya surat 5 ayat 2. Tengah-tengah agak akhir itu. Wa ta'awanu al-birri wa taqwa. Al-Maidah ayat 2. Ayat 2. Dan tolong menolonglah kamu. Ya, agak tengah. Dan tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan takwa. Wa ta'awanu. Iya, ketemu? Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa. Stop. Jadi ini perintah, tolong menolong dalam mengerjakan kebajikan dan takwa. Apa? Ngegolkan pemimpin Indonesia adalah orang yang beriman dan beramal soleh. Ayo, tolong menolong. Umat Islam ini harus ke sana. Ini Quran. Kalau Islam ingin jaya di Indonesia, hei umat Islam, tolong menolonglah kamu, bersatulah kamu. Supaya Indonesia ini dipimpin oleh orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Sekarang umat Islam Indonesia tolong menolong kok jegal-jegal. Kapan bisa menang? Kapan pemimpin kita bisa dipegang oleh orang yang beriman beramal soleh? Sing kene ngene sing kono ngono. Di sini loh. Kalimat lanjut, padahal jelas itu. Wala ta'awanu. Dan jangan tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Itulah, jangan tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Ayatnya jelas, selama orang Islam itu tidak mau bersatu, padahal orang kafir bersatu. Orang kafir bersatu, ya. Padahal sebenarnya di antara mereka itu beda, tapi dalam urusan menghancurkan Islam, mereka bersatu. 873. Walladzina kafaru ba'duhum auliya ba'd. 873 bersatu orang kafir itu. Dan orang-orang yang kafir, sebagian mereka melindungi sebagian yang lain. Jika kamu tidak melaksanakan apa yang menurut kitab Allah telah diperintahkan Allah, niscaya akan terjadi kekacauan di bumi dan terjadi kerusakan yang besar. Ada 2 poin ayat itu. Poin yang pertama, Allah memberitahu orang kafir itu bersatu. Walladzina kafaru, dan orang-orang kafir itu satu sama lain saling tolong-menolong, bersatu. Untuk apa? Menghancurkan Islam. Bersatu mereka. Kalimat yang kedua, jika kamu, hai umat Islam, tidak melakukan hal yang diperintahkan Allah, tidak mau bersatu, pasti akan terjadi kacau di muka bumi. Nah, para jamaah yang berbahagia, baru saja kita kecolongan.
Dan ini sudah viral ini. Pengurus HMI yang baru di Bandung. Ada yang baca ya? Saya tidak tahu dia itu Kristen apa Islam. Tapi nek ndelok ndek pengurus HMI berarti Islam nggih. Tapi aneh kalungan salib. Pengurus HMI kalungan salib. Lho Pak, itu cuma ya aja ngono. Ya. Ini dicontoh, ya. Belum lagi cara-cara ya yang lain untuk menghancurkan Islam. Ya. Saya katakan ini kecolongan. Ya. Maka hati-hati. Baik, para jamaah yang berbahagia, kembali lagi alladzina amanu sudah wahajaru hijrah. Mudah-mudahan penguasa-penguasa kita dan kita semuanya ayo berhijrah, pindah dari perbuatan yang tidak baik menuju pada yang baik, terutama yang sedang memegang posisi penting. Ayo lereno, ojo ngelakoni pelanggaran. Yang ketiga, nah, jihad ini banyak di ayat yang mana, termasuk tadi di 49-15 wajahadu fisabilillah, ya, jihad bersungguh-sungguh di dalam Allah. Jadi dalam rangka menegakkan agama Allah ini ayo sing temenanan. Jangan mudah lelah, jangan mudah putus asa dan sebagainya. Dan di situ diterangkan jihad itu dengan harta. Baru memang sangat diperlukan dengan jiwa. Kita punya harta, punya jiwa. Milik siapa sih harta dan jiwa sampean sekarang ini? Milik siapa? Harta dan jiwa sampean sekarang ini milik siapa? Milik sinten? Milik Allah. Kenapa kok milik Allah? Kok sama jawab milik Allah? Apa sebabnya? Sudah dibeli oleh Allah. 9:111. Sesungguhnya Allah telah membeli. Sesungguhnya Allah membeli dari orang-orang mukmin, baik diri maupun harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka. Allah membeli dari siapa? Orang-orang mukmin. Allah nggak mau milik orang kafir, orang munafik, orang nggak mau. Yang dibeli oleh Allah milik siapa? Orang mukmin. Berapa harganya? Surga. Karena sudah dibeli oleh Allah, harta dan jiwa kita ini milik Allah. Makanya kalau dipanggil untuk menegakkan agama Allah, jangan takut-takut. Sementara kita akan ketakutan, kok gak. Di sini. Tolong diulangi lagi supaya kita mantap dengan ayat ini, supaya kita sadar kita itu sudah jual beli dengan Allah. Ya? Apa yang kita miliki sudah dibeli oleh Allah dan harganya surga. Tolong diulangi. 9:111. Ya. Sesungguhnya Allah membeli dari orang-orang mukmin, baik diri maupun harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka. Terus. Ya. Mereka berperang di jalan Allah, sehingga mereka membunuh atau terbunuh bagian janji yang benar dari Allah di dalam Taurat, Injil dan Al-Quran. Dan siapakah yang lebih menepati janjinya selain Allah, maka bergembiralah dengan jual beli yang telah kamu lakukan itu, dan demikian itulah kemenangan yang agung. Dan bergembiralah dengan jual beli yang telah kamu lakukan dengan Allah. Jadi jual beli di sini bukan jual beli dalam arti transaksi barang. Kadang-kadang awak dhewe getun kelarangan rek. Itu jual beli barang. Kelarangan aku nawar mau dan seterusnya. Tapi di ayat ini jelas. Bergembiralah kamu dengan jual beli. Jual beli apa? Harta dan jiwa kita sudah dibeli oleh Allah dengan harga surga. Mudah-mudahan kalau kita sudah tahu ini loh jaminan Allah, jiwa dan hartanya orang mukmin itu ya, dibeli oleh Allah dan nilainya surga. Sehingga kalau memang dipanggil oleh Allah seperti tadi, ya, apabila diseru nama Allah, gemetar hatinya. Ada rasa takut kalau kita ini tidak manut kepada Allah.
Apa sih manfaat kalau kita manut? Wa atiullah wa rasul. La'alakum turham. Taat Allah, taat Rasul, Allah pasti akan berikan rahmat. Iman dijamin oleh Allah. Kalau di surat 9 ayat 20 tadi, azamu darajatan indallah. Mereka akan ditinggikan derajatnya si Allah. Maka derajat yang tinggi di si Allah juga di ayat lain ada. 139. Wala tahinu wala tahzanu. 139. Ini persyaratan yang paling pendek, cuma satu syarat ya. Dan janganlah kamu merasa lemah dan jangan bersedih hati, sebab kamu paling tinggi derajatnya jika kamu orang ingat. Wala tahinu wala tahzan. Jangan kamu sedih, jangan kamu lemah. Kenapa? Kamu adalah derajat yang tinggi di sisi Allah. Asalkan kamu tetap beriman. Makanya semuanya itu kembali kepada iman. Termasuk janji Allah di surat 9:20 tadi, alladzina amanu, orang yang beriman. Baru kemudian hijrah, kemudian jihad fisabilillah. Lalu Allah menjanjikan Allah akan berikan derajat tinggi di sisi Allah dan Allah akan berikan kemenangan. Sedangkan di 139 iman, wala tahinu wala tahzan. Jangan kamu merasa lemah, jangan kamu merasa sedih. Kamu adalah orang yang paling tinggi derajat di sisi Allah. Asalkan kamu beriman. Di ayat yang lain, Allah juga menjanjikan lagi. 176. Ya. 176 ya. Ya, betul. Dan sekiranya kami menghendaki niscaya kami tinggikan derajatnya dengan ayat-ayat itu. Itulah. Jika kami menghendaki, kami tinggikan derajatnya dengan ayat. Artinya, selama kita itu mau dengan ayat-ayat Allah, yakin betul dan mau mengamalkan ayat-ayat Allah, derajatnya ditinggikan. Tidak seperti hakim yang barangkali Islam tadi mengalahkan aturan Islam. Ya mungkin dia dipuji oleh keluarga yang nikah tadi, itu loh hakim sing modern, dan seterusnya. Tapi di sisi Allah kafir kamu, berdasarkan 544 tadi. Di sisi Allah dolim kamu, di sisi Allah fasik kamu, karena kamu tidak menghukumi persoalan ini dengan hukum Allah. Gimana Pak kalau nikahnya itu beragama Islam, dalam perjalanan salah satunya keluar dari Islam? Dan apa? Bisa 60 ayat 10. Surat Al-Mumtahanah ayat 10. Jadi berangkatnya sama-sama Islam. Di tengah jalan salah satunya murtad. 10. Wahai orang-orang yang beriman, apabila perempuan-perempuan mukmin datang berhijrah padamu, maka hendaklah kamu uji keimanan mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka. Inilah perempuan datang kepadamu, Muhammad, uji keimanan mereka. Kalau jelas orang ini beriman, perempuan ini orang beriman, ya lanjut. Jika kamu telah mengetahui bahwa mereka benar-benar beriman, maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada orang-orang kafir. Mereka tidak halal bagi orang-orang kafir, dan orang-orang kafir itu tidak halal bagi mereka. Inilah ayatnya. Jadi kalau jelas perempuan itu beriman, jangan kamu kembalikan kepada suaminya yang kafir itu. Orang beriman tidak halal untuk diberikan kepada orang kafir dan sebaliknya. Jadi mestinya dalam rumah tangga kalau salah satu ada yang murtad, buyar. Nah kita kadang-kadang pikirannya lah, ya apa Pak anaknya cilik-cilik. Ketakutan-ketakutan yang tidak dilandasi dengan keyakinan kepada Allah dan Rasulnya. Kalau diteruskan, ya zina, ini zina. Oh jelas nih, Islam dengan musyrik itu, dengan non-Islam itu kafir. Haram. Balik lagi ketaatan.
Ya, jadi 7176 tadi, jika Allah menghendaki, Allah pasti akan meninggikan derajat mereka dengan ayat-ayat kami. Jadi intinya balik, ayo pada Quran, ya, pada Quran. Dan Al-Quran ini satu-satunya kitab, ya, yang sejak awal diturunkan hingga akhir zaman tetap orisinil. Tidak akan terjadi perubahan. Dan memang Allah menjamin. Quran itu sama dengan NKRI, istilah saya. Nek politik NKRI. NKRI itu harga mati aja dodek medayang zaman. Quran aja dodek, Quran itu harga mati. Lah mubadilah li kalimati. Tak seorang pun yang dapat merubah firman-firmannya. Jadi Quran itu harga mati. Ya. Jadi kalau memang Allah menyatakan haram, haram. Jangan kamu lancang mengatakan ini haram, padahal Allah tidak mengharamkan. Tempo hari ada kiai dari Jawa Tengah itu ya, yang mengharamkan 1 Zulhijjah, perbedaan 1 Zulhijjah. Ceramahnya mantep Pak, tapi ngawur itu. Dia menyatakan yang 1 Zulhijjah hari, kita kan dulu ya, haram itu. Korbannya tidak sah dan seterusnya. Masih saya simpen di HP saya itu. Padahal Allah memberitahu itu. 587. Juga lancang-lancang lambene. Quran memberitahu itu. Ojo saenake ngomong. 5. Iya. Janganlah kamu mengharapkan apa yang baik yang telah dihalalkan Allah padamu. Dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Beda. Silakan. Kita hari raya duluan, di hari raya besok paginya silakan. Tapi ojo kemudian mengatakan gak sah, haram, kurang ajar itu. Ku kiai kurang ajar. Inilah ayatnya 587 ini jelas. Jangan kamu mengharamkan apa-apa yang dihalalkan oleh Allah. Menghadapi perbedaan tidak siap. Bayaran larang ibu. Gelem ngene bayaran larang. Satu lagi 16116. Boleh ngomong saenake. Surat An-Nahl, surat 16 116. Iya. Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta. Secara dusta, terus. Ini halal dan ini haram. Asal ngomong, gak ada dalil. Yang hari raya kemarin tidak sah, kurbannya juga tidak sah dan seterusnya. Ayatnya jelas ini. 587 dan 6116 jelas itu. Disinilah para jamaah yang berbahagia keadaan orang Islam hari ini. Dan itu bukan santri itu, kiai. Nah, kiai ini ngono danio. Nah, mudah-mudahan perubahan yang dianjurkan oleh Allah dalam Al-Quran betul-betul bisa terjadi sehingga 2455 bisa tercapai. Pemimpin kita orang yang beriman dan beramal soleh, yang kemudian Islam akan teguh karena pemimpinnya iman dan amal soleh, dan kemudian akan terjadi perubahan. Demikian, semoga Allah memberikan kemudahan dan Allah meridhoi apa-apa yang kita inginkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.